Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Warka Winardi di SMA Negeri 1 Dayuluhur. Pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 12 semester 1. Selamat kepada anak-anakku semua yang telah naik kelas dari kelas 11 sehingga sekarang kalian bisa duduk di kelas 12, lebih semangat lagi belajarnya. Bab yang pertama yang akan kita bicarakan yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalau di kelas 11 kita kemarin membicarakan tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, untuk sekarang kita bicarakan tentang pelanggaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sama seperti di kelas-kelas sebelumnya, untuk kompetensi dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini ada 4. Yang pertama, kompetensi dasar atau KD, sikap spiritual, yaitu menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, sikap sosial, bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. KD yang ketiga berkaitan dengan pengetahuan, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, KD keterampilan, yaitu menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi pokok dalam bab ini ada 4. Yang pertama, memahami hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ini yang terbagi ke dalam 3 sub pokok materi. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Yang kedua, dalam nilai instrumental Pancasila. Yang ketiga, dalam nilai praksis Pancasila. Untuk materi yang ketiga, yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini yang pertama akan kita bicarakan tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Dan yang ketiga, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Materi yang keempat yaitu penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sini ada 2 sub pokok materi. Yang pertama, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang kedua, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita bicarakan bagian yang pertama, yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nanti akan kita bicarakan siapa sih yang merupakan warga negara itu. Sedangkan kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kewajiban ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam posisi kita sebagai warga negara. Tentu keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu hubungan antara hak dan kewajiban warga negara. Ini bisa dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak, dan begitu pun sebaliknya. Jadi keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita menuntut hak, maka harus melakukan kewajiban, dan ketika kita melakukan kewajiban, maka akan diikuti oleh hak kita. Nah, demikian hubungan antara hak dan kewajiban warga negara.
Kemudian siapa sih yang disebut dengan warga negara itu? Khususnya warga negara Indonesia. Untuk warga negara Indonesia, kalian bisa melihat pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ dinyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ini yang disebut dengan warga negara Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Untuk menentukan kewarganegaraan Indonesia itu secara umum ada 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama adalah asas ius sanguinis, yaitu penentuan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan keturunan. Jadi maksudnya anak yang dilahirkan yang punya hubungan darah dengan orang tuanya, baik dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, maka secara otomatis diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua asas ius soli, yaitu penentuan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan tempat kelahiran. Jadi siapapun yang dilahirkan di Indonesia maka otomatis akan diakui sebagai warga negara Indonesia tanpa melihat asal usul ras, suku ataupun negara. Sehingga dimungkinkan dari pemberlakuan 2 asas itu di Indonesia akan melahirkan apa yang disebut dengan bipatrid atau double kewarganegaraan. Maka di Indonesia pun ini diakui adanya asas kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi kemungkinan anak yang lahir di Indonesia atau punya keturunan dengan Indonesia itu punya lebih dari 1 kewarganegaraan. Tapi terbatas. Apa maksudnya? Maksudnya setelah usia 18 tahun dia harus milih warga negara yang lain ataupun milih warga negara Indonesia. Karena pada prinsipnya kita juga menggunakan asas kewarganegaraan tunggal. Jadi setelah 18 tahun tetap kita harus milih, harus menentukan 1 kewarganegaraan, tidak boleh mendua gitu ya, karena mendua itu tidak baik. Sekarang kita memasuki pada materi yang kedua atau materi pokok yang kedua, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Seperti sudah saya jelaskan di kelas 11 bahwa Pancasila itu memiliki 3 nilai, yaitu nilai dasar Pancasila, nilai instrumental Pancasila, dan nilai praksis Pancasila. Jadi nanti kalian bisa lihat lagi catatan di kelas 11. Kita lihat hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Di samping itu juga sila pertama ini menggariskan beberapa kewajiban warga negara. Yang antara lain, yang pertama, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Dan yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Itu hak dan kewajiban warga negara dalam sila yang pertama. Sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukannya yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajibannya antara lain, yang pertama, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa dan tidak semena-mena kepada orang lain. Serta yang keempat, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, menjamin hak-hak setiap warga negara dalam
keberagaman yang terjadi pada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah, untuk memperkaya budaya nasional, dan sila ketiga mengamanatkan beberapa kewajiban yang antara lain menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi harus mencerminkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Dan sila keempat ini mengamanatkan beberapa kewajiban warga negara. Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dalam menjalankan tugas sebaik-baiknya. Dan sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dan mengamanatkan beberapa kewajiban antara lain mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan suka bekerja keras. Itu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai Pancasila yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental ini sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental ini pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan daerah, baik daerah tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain bisa dikategorikan menjadi 11 macam. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Yang kelima, kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta menyatakan pendapat. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara. Yang kedelapan, hak mendapatkan pendidikan. 9, hak kebudayaan nasional Indonesia. 10, perekonomian nasional. Dan yang ke-11, kesejahteraan sosial. Ini tercantum dari pasal 26 sampai 34 ya. Jadi silakan kalian cek undang-undang dasarnya. Nilai yang terakhir dalam Pancasila yaitu nilai praksis. Nilai praksis ini merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka sehingga pelaksanaannya bisa menyesuaikan sesuai dengan dinamika masyarakat. Jadi apabila sikap dan tingkah laku warga negara Indonesia sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan, berarti nilai-nilai praksis Pancasila sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu 3 tingkatan nilai Pancasila, mulai dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Submateri yang ketiga yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia. Yang akan kita bicarakan dalam subbab ini, yang pertama adalah penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Dan yang ketiga, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, apa sih yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara?
Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Maka ketika kita tidak bisa menikmati hal-hal yang sudah diamanahkan oleh undang-undang, berarti di situ telah terjadi pelanggaran hak. Nah, pelanggaran hak warga negara ini merupakan akibat dari adanya kelalaian ataupun pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh warga negara itu sendiri. Nah, secara singkat, faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini bisa diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, disebabkan oleh sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Dan yang ketujuh, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini ada beberapa contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Misalnya yang pertama, proses penegakan hukum yang masih belum optimal. Misalnya terjadi salah tangkap, ya, perbedaan perlakuan oleh aparat penegak hukum terhadap pelanggar hukum, dan sebagainya. Berarti ini bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, misalnya di sini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Ini berarti bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa kita itu atau tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Ini bertentangan dengan pasal 20A sampai 28C Undang-Undang Dasar 45. Yang keempat, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadahan dan sejenisnya. Yang tentu ini bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Contoh yang lain, ini yang kelima, angka putus sekolah yang masih cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksananya amanat dari pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan yang keenam, misalnya pelanggaran hak cipta. Jadi misalnya masih banyak peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam sebuah karya dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Adapun contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara, berarti ini seorang atau kelompok orang yang merupakan warga negara yang tidak mau melaksanakan kewajibannya. Misalnya, satu, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan lalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi atau SIM, tidak bawa STNK, dan lain-lain. Yang ketiga, merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, dan sebagainya. Yang keempat, tidak membayar pajak pada negara seperti PBB, ya, pajak kendaraan bermotor, retribusi, dan sebagainya. Dan yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dalam kegiatan siskamling. Nah, ini beberapa contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi di atas beberapa contoh pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban. Terus bagaimana supaya kedua hal itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang? Nah, tentu di sini perlu adanya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang kedua,
bagaimana membangun partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebab tidak cukup hanya oleh pemerintah untuk bisa mengatasi masalah pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi dituntut partisipasi seluruh warga negara. Untuk upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu bisa melalui pencegahan dan bisa juga melalui penindakan. Tentunya lebih baik kalau bisa dilakukan pencegahan daripada harus melakukan tindakan. Upaya pencegahan yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara, seperti misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan lain-lain. Ini upaya untuk pencegahan. Upaya lain yang bisa dilakukan untuk pencegahan, yang ketiga, ini meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat, baik melalui pendidikan formal atau non formal. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 7, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau antar golongan. Dan yang kedelapan, dalam masyarakat agar mampu saling memahami, menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Itu upaya-upaya pencegahan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jika upaya pencegahan gagal, ya maka terpaksa pemerintah harus melakukan penindakan. Adapun lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi utama untuk melakukan penegakan hukum atau penindakan, antara lain yang pertama, Kepolisian Republik Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman. Yang kedua, Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar negeri. Yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Dan yang keempat, lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, itulah lembaga-lembaga yang memiliki fungsi untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang tidak kalah pentingnya dari upaya pemerintah adalah bagaimana partisipasi masyarakat itu sendiri. Maka di sini perlu dibangun partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Nah, sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam bentuk perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga tercipta hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang di dalam berbagai lingkungan kehidupan. Demikian materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, materi PPKN kelas 12 semester 1 untuk bab yang pertama. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.